Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Rasul dan para sahabatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Sahih Muslim. Kita masuk kepada babu bayani tahrimi idza'il jar. Bab tentang penjelasan haramnya menyakiti tetangga. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yadkhulul jannah man la ya'manu jarahu bawa'iqah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga ya, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Hadis ini menuntun kita semua untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai Nabi mengatakan tidak masuk surga ya, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Apa makna tidak masuk surga? Apakah dia tidak masuk surga sama sekali? Tidak ya, tentunya. Yang tidak masuk surga sama sekali adalah orang kafir. Maknanya adalah tentunya dia akan mendapatkan hukuman dulu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini makna tidak masuk surga adalah alla yadkhuluha waqtu dukhulil faizin idza futihat abwabuha lahum. Nah, maksudnya apa? Dia tidak masuk surga ketika orang-orang yang mendapatkan kemenangan itu dibukakan pintu surga untuk mereka. Jadi dia tidak langsung masuk surga ya, orang yang suka menyakiti tetangganya. Bal yuakhir, jadi masuk surganya diakhirkan ya. Kemudian juga ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, hadis dari Abi Hurairah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam ya. Katakan as-sumtu hikmatun ya. Diam itu hikmah. Wa qalilun fa'ilu. Sedikit yang melakukannya. Hari-hari ini lebih sulit diam ya daripada bicara.
Karenanya para ulama mengatakan ta'allamis sumta kama tata'allamil kalam. Belajarlah engkau diam sebagaimana engkau belajar bicara. Ya. Lebih susah diam apa lebih susah bicara, Pak? Lebih susah diam. Lebih susah mendengar daripada bicara. Setiap kita maunya bicara. Ya. Lebih sulit mendengar, itu lebih sulit. Ya. Menyimak itu lebih sulit. Ya. Mendengar istri itu sulit atau mudah, Pak? Sulit. Kalau istri lagi bicara kita dengerin itu susah. Ya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Jadi ukuran keimanan kepada Allah dan hari akhir adalah dilihat dari apa? Dilihat dari dia berkata baik atau diam. Dilihat dari apa? Bagaimana cara dia menghormati tetangganya. Disitulah keimanan dia terlihat kepada Allah dan hari akhir. Tidak mungkin orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyakiti tetangganya, mengganggu tetangganya, membuang sampah di depan rumah tetangganya, memarkir mobil di depan rumahnya sehingga dia nggak bisa keluar. Ya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia hormati tamunya. Ya. Di sini juga disebutkan mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Jibril mewasiatkan kepada aku tentang tetangga sampai aku mengira tetangga itu dapat warisan. Padahal tetangga tidak mendapatkan warisan. Tapi karena begitu besar hak tetangga sampai Nabi mengira tetangga itu mendapatkan warisan. Ya. Dan di sini juga disebutkan wadiyafah min adabil Islam. Ya. Menghormati tamu itu termasuk adab Islam. Wa khuluqin nabiyyin was salihin. Dan akhlak para nabi dan orang-orang salih. Ya. Maka ada 5 hal yang harus disegerakan. Di antaranya apa? Ya, 5 hal yang harus disegerakan itu apa? Menjamu tamu itu harus disegerakan. Kalau tamu datang segera dijamu. Jangan ngobrol udah 1 jam nggak keluar-keluar, Pak. Air aja nggak keluar. Nah, ini dipertanyakan nih keimanannya kepada Allah dan hari akhir. Segera. Kemudian jenazah kalau sudah meninggal segera dikubur. Kalau belum meninggal jangan dikubur. Pastikan sudah meninggal. Ya, ini termasuk yang harus disegerakan. Kemudian segera bertaubat jika berdosa, jangan ditunda-tunda. Ya. Kemudian membayar hutang jika memang sudah jatuh tempo. Kemudian menikahkan anak gadis kalau memang sudah ada jodohnya segera dinikahkan, jangan ditunda-tunda. Nah, untuk memperdalam ya materi tentang tetangga, di sini saya ambil juga dari buku Minhajul Muslim tentang bagaimana adab ya atau akhlak kita kepada tetangga ya. Karena tetangga ini penting ya. Sampai-sampai dalam satu hadis disebutkan al-jar qabla ad-dar. Tetangga sebelum rumah. Artinya apa? Ketika kita ingin tinggal di sebuah tempat atau kita ingin membeli rumah, perhatikan tetangganya dulu. Ya, al-jar qabla ad-dar. Karena tetangga ini akan mempengaruhi betah tidaknya kita
tinggal di situ. Ya. Nah, adab terhadap tetangga. Ya. Di sini Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi mengatakan, seorang muslim mengakui bahwa tetangga pun mempunyai hak-hak terhadap dirinya. Di samping adab-adab yang harus dilakukan secara sempurna oleh masing-masing yang bertetangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub." Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak. Jadi yang pertama itu kepada ibu dan bapak. Kemudian karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Nah, apa adab terhadap tetangga? Yang pertama adalah tidak menyakiti tetangga. Dengan apa? Baik dengan perkataan ataupun perbuatan. Ya, dengan kata-kata yang menyakitkan. Ya. Hanya dikatakan al-kalamu yanfudhu ma la yanfudhul ibar. Perkataan itu bisa menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Ya, jaga tutur kata kita juga dengan tetangga. Ya, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia dalam menjaga lisannya, dalam menjaga tutur katanya. Kadang bisa ribut dengan tetangga hanya gara-gara perkataan. Ya. Ya. Hanya gara-gara mata. Ya. Saya pernah ngeliat tuh ada tetangga hampir ribut hanya main lihat-lihatan aja. Kamu kenapa ngeliatin saya terus? Wah, gara-gara ngeliatin aja tuh. Ya, sekarang orang cuma main lihat-lihatan aja bisa sampai bertengkar. Ya. Baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Ya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi sudah saya sampaikan. Ya. Nah, kemudian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, ada seorang wanita rajin sholatnya, rajin sholat malamnya, rajin puasa sunnahnya, tapi dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Aina hiya ya Rasulullah? Di mana dia ya Rasulullah? Hiya finnar, kata Nabi, dia di neraka. Bayangkan, ibadahnya bagus, sholat sunnahnya bagus, puasanya rajin, tapi suka menyakiti tetangganya dengan lisannya, suka fitnah, ya, suka gosip, suka ghibah, namimah, mengadu domba, dia di neraka. Tapi ada tetangga, ada seorang wanita yang sholatnya hanya sholat 5 waktu, puasanya hanya puasa Ramadan, tapi dia tidak menyakiti tetangganya. Di mana dia ya Rasulullah? Hiya fil jannah, dia di surga. Ya. Inti daripada ibadah itu adalah akhlak. Ya. Ibadah itu harus melahirkan akhlak yang mulia. Keimanan kepada Allah dan hari akhir juga harus melahirkan akhlak yang luhur. Makanya tadi, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkata baik atau diam, ini akhlak. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia menghormati tamunya, ini juga akhlak. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, hendaknya dia menghormati tamunya, ini juga akhlak. Jadi percuma ibadah kalau tidak melahirkan akhlak. Seluruh ibadah itu muaranya adalah akhlak. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Mana ini? Arahnya kemana? Akhlak. Ya kan? Kam min sa'i, ya, man lam yada qaula zur wal amala bih falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu.
siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta, maka Allah tidak punya keperluan dia meninggalkan makan dan minum. Allah nggak perlu puasanya dia. Kenapa? Dia puasa hanya meninggalkan makan dan minum, tapi tetap dusta. Berarti apa? Puasa juga arahnya ke akhlak. Haji juga begitu kan? Ya, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak ada perkataan kotor, tidak ada perbuatan fasik, tidak ada bertengkar dalam ibadah haji. Makanya disebut dengan al-hajjul mabrur. Mabrur, haji yang menghasilkan kebaikan. Ya. Kalau haji tidak menghasilkan kebaikan, apa? Haji mabur, ya. Bukan haji mabrur. Jadi semua ibadah di dalam Islam itu harus menghasilkan akhlak yang mulia. Ya. Kemudian yang selanjutnya, berbuat baik kepada tetangga, yaitu apa? Menolongnya jika ia minta pertolongan. Kalau emang kita bisa bantu, kita bantu. Dia pinjam uang, kita bisa pinjam, kita pinjemin. Ya. Bahkan kalau dulu kan masih ada tuh pinjem tangga, apa ya, kadang-kadang minta bumbu dapur, ya. Orang yang mendustakan agama di dalam surat Al-Ma'un dikatakan apa? Wa yamna'unal ma'un. Termasuk orang yang mendustakan agama apa? Tidak mau menolong dengan hal-hal yang sederhana. Ya. Saya dulu ingat kalau waktu kita masih kecil, tolong tetangga sebelah dong minta jahe 1 aja. Karena mungkin kalau mau belanja lagi jauh pasarnya. Nah, orang-orang yang pelit, dia membantu dengan hal-hal yang sederhana, dia nggak mau. Ya. Jadi kalau tetangga minta pertolongan, kita bantu. Ya. Menjenguknya jika dia sakit. Ya. Mengucapkan selamat bila ia mendapatkan kesenangan. Ya. Mungkin apa, dia anaknya mungkin baru wisuda atau anaknya ada yang menikah, kita mengucapkan selamat. Ya. Barakallah, ya kan? Kalau menikah kita ucapkan apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau anaknya melahirkan, ya, kalau dia melahirkan anak, kita ucapkan burika laka fil mauhub. Ya. Dan seterusnya. Ya. Mengucapkan selamat tadi, ya, bila dia mengucapkan selamat bila dia mendapatkan kesenangan. Menghiburnya bila ia mendapatkan musibah, takziah. Ya. Ma min mu'minin yu'azzi akhahu, ya. Tidaklah seorang mukmin yang bertakziah kepada saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenakan pakaian kehormatan nanti pada hari kiamat. Membantunya jika memerlukan, mendahulunya dengan sapaan dan salaman. Senyum dengan tetangga, ya, yang diajarkan Agim, ya. Senyum, salam, sapa, sopan, santun, ya kan? Kalau ketemu tetangga, ya, menyapa lebih dahulu, mengucapkan salam lebih dahulu, ya. La tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kau hina kebaikan sedikit pun, walaupun kau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Ya. Tabassumuka liwajhi akhika shadaqah. Senyummu untuk saudaramu itu sedekah. Ya. Saya nggak bisa senyum Pak Ustadz, latihan senyum Pak. Senyum itu harus dilatih. Kalau nggak bisa senyum harus dilatih. Latihan depan cermin selama 5 detik. Coba tiap hari latihan senyum 1 menit, 5 detik, ntar senyum lagi. Ya, sambil mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat kita bisa senyum. Misalnya apa? Cheese gitu kan. Apalagi kalau orang Korea kimchi gitu kan. Ya, pokoknya melatih kita untuk senyum. Harus dilatih. Jadi
Apa sih ciri orang yang berakhlak mulia? Ciri orang yang berakhlak mulia yang paling standar senyum. Dia senyum nggak kalau ketemu orang? Itu ciri orang yang berakhlak mulia. Ya. Rasulullah SAW kalau ketemu orang selalu tersenyum, nggak pernah nggak tersenyum. Ada seorang sahabat mengatakan, semenjak saya masuk Islam, saya nggak pernah melihat Nabi kalau ketemu saya pasti senyum, selalu tersenyum. Ya. As-sihru al-halal, as-sihir yang halal. As-sihru al-halal huwa tabassumuka fi wujuhi akhika. Sihir yang halal itu adalah engkau tersenyum di hadapan wajah saudara. Jangan pelit senyum. Insyaallah kalau orang yang senyum lebih sehat. Insyaallah senyum itu awet muda. Makanya Nabi itu ubannya sedikit. Nabi ketika ya, di usia tuanya ubannya cuma 20. Coba uban kita berapa, Pak? Banyak. Nah, karena kita jarang senyum. Kalau ketemu tetangga datar aja. Ya, nggak ada senyumnya. Ya, jangan kalau ketemu tetangga seperti ketemu pohon. Ya, ketemu tiang listrik. Ya, senyum. Tebarkan senyum. Banyak orang masuk Islam itu juga karena senyuman. Ya. Karena senyuman seseorang, karena yang dilihat oleh orang di luar Islam bukannya hadis, bukannya Quran, tapi yang dilihat adalah akhlak kita. Ya. Tutur kata kita, body language kita. Ya, setiap orang itu pasti senang kalau orang senyum. Ya. Menyapa, apa kabar, Pak? Orang ditanya apa kabar aja udah senang. Ya. Ya. Senang. Gak usah kita keluarin duit. Apa kabar, Pak? Sehat, Pak? Anak-anak sehat? Alhamdulillah. Udah gitu aja. Hanya sekedar menyapa. Namanya apa? Basa-basi. Walaupun hanya sekedar basa-basi. Mampir, Pak. Oh, gitu kan. Dan tadi mampir beneran. Tapi kan ada yang namanya cuman basa-basi ya. Istilahnya kalau dalam bahasa Arab tuh mujamalah ya. Basa-basi aja. Ikhwatal iman rahimakumullah. Jadi mendahului. Ya. Ah, saya kan lebih tua, dia dulu yang harus negor ke saya. Enggak harus. Rasulullah kalau ketemu anak-anak aja negor. Rasulullah ketemu anak-anak. Rasulullah yang lebih dahulu mengucapkan assalamualaikum. Bahkan Rasulullah juga terkadang mencium tangan anak-anak. Ya. Tidak harus anak-anak yang mencium tangan kita, kadang-kadang anak kecil pun kita nggak apa-apa kita cium tangannya. Sebagai bentuk apa? Bentuk rahmat, bentuk kasih, menebarkan kasih sayang. Afsus salam bainakum, ya kan? Tebarkanlah kedamaian, kasih sayang di antara kamu. Ya. Berbicara dengan lemah lembut, ya. Berbicara dengan lemah lembut kepadanya. Man adzuba lisanuhu kathura ikhwanuhu. Siapa yang halus tutur katanya pasti banyak temannya. Ya kan? Kalau orang kata-katanya ketus gitu ya, jutek, pasti nggak banyak temannya. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Ya. Kalau engkau keras, pasti orang akan menjauh darimu. Fa'fu anhum. Maafkan mereka. Wastaghfir lahum. Mohon ampun buat mereka. Bermusyawarah kepada mereka. Di antara ciri penduduk surga itu apa? Hayyin. Hayyin itu apa ya? Lembut gitu loh. Hayyin, layyin. Qarib, dekat sama orang akrab. Ya, itu salah satu ciri penduduk surga. Sahal, orangnya gampangan, nggak ribet. Gampangan. Tadi gampang mungkin diminta tolong. Nggak memperbesar masalah, nggak merumitkan masalah. Itu salah satu ciri penduduk surga. Ya. Kemudian menunjukkannya kepada hal-hal yang mengandung kemaslahatan agama dan urusan dunianya. Ya. Kemudian apa lagi? Menjaga perasaannya, jaga perasaan tetangga. Ya.
dijaga perasaannya. Ya. Misalnya apa? Ya, kadang-kadang kadang-kadang pertanyaan itu juga bisa mengganggu perasaan. Ada mungkin tetangga kita, misalnya belum berkeluarga, jangan kita tanya terus, setiap ketemu ditanya, kapan nikah, kapan nikah? Bisa marah dia. Atau misalnya diuji dengan belum punya anak, ditanya, kapan ente punya anak nih? Ditanya terus. Ya, lama-lama orang kesel, Pak. Ya. Jadi ada satu pantangan, kalau ketemu tuh yang pantang ditanya apa? Kapan nikah? Jangan ditanya orang. Itu pertanyaan yang sensitif sekali. Ya. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i itu juga melarang bertanya tentang umur. Jangan tanya umur orang. Ya. Kenapa? Kalau udah tua, nanti ditua-tuain. Kalau masih muda, nanti diremehkan. Ah, masih muda ente. Udah jangan tanya umur, mah jangan tanya. Kelihatan dari wajahnya, oh, udah banyak nih umurnya. Ya. Ya, jadi lain kalau orang itu ngasih kabar umurnya. Tapi kita jangan tanya. Umurnya udah berapa, Pak? Jangan. Ya. Kemudian memaafkan kekhilafannya. Kalau tetangga salah, maafkan. Bagaimana cara? Salah satu ciri orang yang bertakwa, ya kan? Kita puasa kan tujuannya bertakwa. Ya. Bentar lagi kita insya Allah akan menghadapi bulan suci Ramadan. La'allakum tattaqun. Tujuan puasa itu takwa, bukan lapar. Karena banyak orang yang lapar karena puasa, tapi tidak banyak orang yang bertakwa karena puasanya. Apa di antara bukti bahwa tujuan puasa itu bukan lapar? Kita diperintahkan untuk ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur. Jarak yang baik antara sahur dengan azan itu seperti kita membaca 50 ayat dengan tartil. Jangan sahurnya habis isya. Itu bukan sahur namanya, Pak. Itu apa, nambah ya. Kalau tujuan puasa lapar, siapa yang buka puasanya habis isya itu yang pahalanya lebih banyak. Siapa yang sahurnya mungkin jam 1 malam itu yang pahalanya lebih banyak, tapi tidak. Disuruh takhir sahur sama ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka. Ini membuktikan bahwa tujuan puasa bukan lapar. Tujuan puasa adalah bertakwa. Nah, salah satu ciri orang yang bertakwa adalah wal afina 'anin nas, memaafkan manusia. Maaf artinya menghapus. Bagaimana cara supaya kita mudah memaafkan? Ya. Yang pertama, ada 2 hal yang harus kita lupakan. Lupakan kesalahan orang lain. Ya. Dan yang kedua, lupakan kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain. Semakin kita sering mengingat kebaikan kita, maka sulit buat kita untuk memaafkan orang lain, karena kita merasa berjasa. Orang yang merasa berjasa biasanya susah untuk memaafkan orang lain. Dan ada 2 hal yang harus kita lupakan. Apa yang kita lupakan? Ada 2 hal yang harus kita ingat. Apa yang harus kita ingat? Ingat kesalahan kita sama orang. Kalau kita nggak memaafkan orang, kita juga punya loh kesalahan sama orang. Dan kita pengen kalau kita salah dimaafin. Kemudian juga ingat kebaikan orang sama kita. Kalau kita nggak memaafkan, orang juga banyak kebaikannya sama kita. Ya, wal afina 'anin nas. Ciri orang yang bertakwa itu. Tidak mencari-cari aibnya. Jangan cari-cari kesalahan. Wala tajassasu, jangan dicari-cari. Kalau dicari-cari kesalahan, semuanya pasti punya kesalahan. Semua pasti punya kekurangan. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhir. Siapa yang mencari saudara nggak ada aibnya, nggak punya saudara nanti. Cari istri nggak punya kekurangannya, nggak punya istri. Cari suami nggak punya kekurangannya, nggak punya suami.
Cari tetangga nggak ada kekurangannya, nggak punya tetangga. Al-mu'min. Jadi jangan menjadi orang yang perfeksionis, menjadi orang yang pengen sempurna. Nggak ada. Sempurna itu nanti di surga. Wa inna daral akhirah lahiyal haywan. Sesungguhnya kampung akhirat itu adalah kehidupan yang sempurna. Selama kita di dunia pasti banyak kekurangan. Ya. Rasulullah mengingatkan al-mu'minul ladzi yukhalitun nas. Mukmin yang bergaul dengan manusia. Ya, mukmin yang bergaul. Wa yasbir ala adzahum, dan sabar terhadap gangguan-gangguannya. Sabar terhadap gangguan-gangguan tetangga. Khairun, lebih baik. Minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas. Dari mukmin yang enggak mau bergaul. Enggak mau bergaul. Wala yasbir ala adzahum, dan tidak sabar terhadap tetangganya. Ada tetangga yang enggak mau bergaul sama sekali. Ya, nggak mau berinteraksi sama sekali. Ya. Ini juga tidak baik ya. Kemudian juga tidak menyempitkannya dengan bangunan atau jalanan. Ada cerita tuh di TV ya, yang viral tuh sampai ada tetangga yang nembok jalan ya, sampai tetangganya nggak bisa keluar itu. Nggak tahu gara-garanya apa gitu ya, gara-gara mungkin dia sering mengganggu akhirnya ditembok, jadi mau keluar nggak bisa ya. Jadi tidak menyempitkannya dengan bangunan atau jalanan, tidak menyakitinya dengan menimpakan aliran talang air kepadanya, atau melemparkan kotoran atau sampah di depan rumahnya ya. Semua ini merupakan perbuatan baik terhadap tetangga yang telah diperintahkan Allah ya, yang tercakup dalam firman-Nya, wal jaridil qurba wal jaril junub, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Rasulullah juga bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Akan ada satu hadis yang mengatakan, kalau tetanggamu mengatakan kamu baik, maka kamu adalah orang baik. Jadi tetangga itu juga menjadi barometer tentang seseorang. Bagaimana tetangganya? Ya. Tapi kalau tetangga kamu mengatakan kamu buruk berarti. Karena yang menilai itu adalah orang yang terdekat. Ya kan? Sama kalau istri dan anak-anak kita mengatakan kita baik, maka insya Allah kita orang baik. Kenapa? Karena penilaian yang jujur itu adalah penilaian dari orang yang terdekat. Kalau dari orang-orang yang jauh, kita kan mereka nggak tahu asli kita sebenarnya, nggak tahu. Karakter asli kita sebenarnya nggak tahu. Yang tahu adalah anak dan istri kita. Bagaimana sifat kita ketika di rumah. Kalau di luar kan kita banyak pencitraan. Ya, Pak ya. Karakter aslinya nggak keluar. Karakter aslinya tuh keluar ketika udah sampai di rumah. Ya. Maka penilaian yang jujur itu penilaian dari keluarga, tetangga. Ya. Kemudian yang selanjutnya, memuliakannya dengan bersikap dan berbuat baik kepadanya. Rasulullah bersabda, ya nisa al muslimat, hai para wanita muslimah, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syad. Janganlah seorang wanita meremehkan pemberian kepada tetangganya walaupun hanya berupa daging kuku kambing. Ya, jadi kalau tetangga memberikan kita sesuatu jangan diremehkan. Bahkan di sini dikatakan walaupun berupa daging kuku kambing. Ya. Jangan diremehkan. Ya, dihargai saja. Ya, mungkin memang itu yang bisa dia berikan. Ingat ya, ketika kita berbuat baik sama tetangga, kita sedang bertransaksi dengan Allah. Bukan kita berharap dia berbuat baik lagi sama kita, enggak. Itu urusan kita. Itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita berbuat baik kepada tetangga. Dia berbuat baik lagi sama kita, itu bukan urusan kita. Ya. Karena tadi
Yang memerintahkan kita berbuat baik kepada tetangga itu Allah. Bukan dia yang nyuruh, bukan. Allah yang nyuruh. Masalah dia mau balas atau enggak itu bukan urusan kita. Tapi yakin, in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu melakukan kebaikan, menanam kebaikan, orang juga akan berbuat baik kepada kamu. Ya. Ketika kita berbuat baik kepada tetangga, itu sama saja kita sedang memagari rumah kita. Ya. Kenapa? Karena kita berbuat baik kepada tetangga. Ya. Kemudian yang selanjutnya, Nabi SAW bersabda, Ya Aba Dzar, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Hai Abu Dzar, dibilang kau masak, ya, dengan masakan berkuah, maka perbanyaklah kuahnya dan berikanlah bagian kepada para tetanggamu. Tapi jangan kuah semua, Pak ya, ada isinya ya. Jangan hadis ini difahami secara harfiah. Tetangga sih kebagian semua kolak, tapi kolak kuahnya doang, pisangnya kagak ada. Kan kata Nabi begitu Pak Ustadz, banyakin kuahnya. Ya banyakin kuahnya ya ada isinya juga ya, jangan kuahnya doang. Ya. Kemudian juga sabda beliau kepada Aisyah ketika bertanya, aku punya 2 tetangga. Mana yang akan aku berikan hadiah? Salah satu adab kepada tetangga juga memberikan hadiah. Tahadu tahab. Kata Nabi gitu, salinglah memberikan hadiah, maka kamu akan saling mencintai. Saya punya 2 tetangga, ya mungkin hadiahnya cuma 1, yang mana yang harus saya dahulukan? Ya, Nabi menjawab, ila aqrabihima minka baban, kepada yang pintunya lebih dekat denganmu, yang lebih dekat, itu yang kau kasih. Ya mungkin nanti gantian, kalau ada hadiah lagi, yang satu lagi kita kasih. Ya walaupun mungkin hadiahnya hanya sederhana, tapi insya Allah hadiah itu sangat berkesan. Ya. Misalnya kita kasih minyak wangi, kita kasih apa, misalnya mau Ramadan kita kasih apa, korma. Ya. Kemudian yang selanjutnya, menghormati dan menghargainya, tidak melarangnya menempatkan kayu pada dindingnya. Jadi jangan sampai juga sama tetangga terlalu terlalu strict gitu loh. Cuma nempelin dikit aja kayu, nggak misalnya temboknya tuh 1 gitu. Cuma nempelin kayu aja nggak boleh. Ya, jangan juga terlalu pelit. Ada dulu tuh. Ya. Ada tetangga tuh yang dia punya pohon rambutan. Rambutannya itu nggak dimakan, tapi orang ngambil nggak boleh. Nah, ini kan aneh ya orang begini. Nggak dimakan, tapi orang ngambil nggak boleh. Airnya mubazir, airnya busuk, nggak ada yang makan. Ya. Kemudian apa? Tidak menjual atau menyewakan lahan yang bersambung dengan lahannya, atau yang mendekatinya, sehingga menawarkan kepadanya terlebih dahulu. Jadi kalau kita punya lahan, ya baiknya kita tawarkan sama tetangga dulu. Misalnya kita mau jual tanah, lebih baik kita tawarkan sama tetangga dulu. Mungkin tetangga kita ada yang mau beli, baru kita tawarkan kepada orang lain. Ya. Serta senantiasa juga meminta pendapatnya. Nah, sekali-sekali kita minta pendapat kepada tetangga. Ya. Rasulullah bersabda, la yamna'anna ahadukum jarahu ayyadha'a khashabata fi jidarih. Janganlah seseorang di antara kalian melarang tetangganya menempatkan kayu pada dindingnya. Dan Rasulullah juga mengatakan, barang siapa yang memiliki tetangga dalam satu dinding, pembatas atau sekutu, hendaklah dia tidak menjualnya sehingga menawarkan kepadanya. Ya. Tadi ya, jadi kalau kita punya tanah atau mungkin kita punya barang, kita lihat tetangga kita potensial kira-kira buat membeli,
ya ada baiknya kita tawarkan dulu kepada dia. Apalagi misalnya harganya murah tapi barangnya berkualitas, nggak apa-apa kita tawarkan kepada tetangga kita dulu. Itu sebagai bentuk juga berbuat baik kepada tetangga yang mungkin dia butuh gitu kan. Nah, kesimpulannya kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, seorang muslim bisa mengetahui dirinya apakah telah berbuat baik atau buruk terhadap tetangganya berdasarkan sabda Rasulullah. Nah, seperti tadi yang saya katakan ya. Sini Nabi mengatakan, "Idza sami'ta jiranaka yaquluna qad ahsanta faqad ahsanta." Jika kalian mendengar para tetanggamu mengatakan bahwa engkau telah berbuat baik, maka engkau memang telah berbuat baik. Wa idza sami'tahum yaquluna qad asa'ta faqad asa'ta. Dan jika engkau mendengar mereka mengatakan bahwa engkau telah berbuat buruk, maka engkau memang telah berbuat buruk. Ya, tetangga. Kemudian jika seorang muslim mendapatkan cobaan berupa tetangga yang buruk, sabar. Ya. Jadi salah satu juga adab kepada tetangga itu apa? Sabar terhadap gangguan tetangga. Ya. Jangan sebentar-bentar langsung pindah. Ya. Ya, tadi kan nggak ada tetangga yang sempurna juga. Ya. Nah, di sini Rasulullah mengatakan, para seorang lelaki datang kepada Nabi mengeluhkan tetangganya. Beliau berkata kepada laki-laki tersebut, bersabarlah, sabar. Ya. Kemudian pada kali yang ketiga atau keempat ia mengeluhkan lagi, maka beliau menyuruhnya, campakkanlah barang-barangmu di jalanan. Maka laki-laki itu melakukannya, sehingga ketika orang melewatinya mereka bertanya, kenapa engkau ini? Ia menjawab, tetanggaku telah menyakitiku. Ya. Maka orang-orang itu pun melaknat tetangganya tersebut, sehingga sang tetangga itu mendatangi laki-laki tersebut dan mengatakan, kembalikanlah barang-barangmu ke rumahmu, sungguh demi Allah aku tidak akan mengulanginya. Jadi gitu ya caranya ya. Kalau tetangganya ini berbuat baik terus, barang-barang kita lempar ke jalanan. Mungkin rak piring kita taruh di tengah jalan. Nanti kan orang tanya kan, ada apa nih Pak? Itu tetangga saya. Tetangga saya selalu mengganggu saya dengan apa? Selalu setel musik malam-malam. Akhirnya nanti tetangga orang pada melaknat dia. Ya, cara memberitahu bahwa tetangga kita itu buruk. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi ini tetangga ya. Tadi kan kita juga membahas tentang tamu ya. Bahwa salah satu tanda kita beriman kepada Allah dan hari akhir itu adalah bagaimana kita menghormati tamu. Nah, di sini juga disebutkan ya, bagaimana adab bertamu. Ya. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengatakan seorang muslim meyakini kewajiban menghormati tamu. Ya. Jadi menghormati tamu itu wajib. Dan benar-benar menghargainya sesuai dengan yang diharapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia memuliakan tamunya dengan memberikan jaizahnya, hak tamu. Para sahabat bertanya, apa haknya? Hak tamu itu apa? Kalau dia mau nginep, paling sehari semalam. Dan menjamunya selama 3 hari. Kita punya hak. Ya. 3 hari. Itu kewajiban menjamu tamu selama 3 hari. Lebih dari itu adalah sedekah. Ya. Nah, bagaimana seorang muslim berpegang teguh kepada adab-adab berikut ini ya, dalam masalah pertamuan. Ya. Nah,
Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Ya, silakan Pak. Ya, nanti setelah ini Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Misalnya mengganggu tetangga dan tidak maksud dengan mengganggu dengan punya hewan peliharaan seperti kucing gitu. Nah itu urusannya punya buang kotoran dari luar tangga. Iya. Kedua, nabi harus kalau saya harus sering habis tanah saja dan dua. Iya. Ketika kita memelihara hewan, ini juga harus diperhatikan. Ya bisa jadi itu bagian mengganggu tetangga. Apalagi misalnya kalau tetangga kita kurang suka hewan. Makanya ketika kita melihara kucing juga harus perhatikan bagaimana, misalnya kita punya banyak kucing, bagaimana buang kotorannya. Ya kan? Itu harus kita perhatikan, jangan sampai tadi mengganggu tetangganya. Ya, itu ya bisa menjadi bagian mengganggu tetangga. Kalau memang tetangga kita nggak suka, ya sampai misalnya tuh kucing buang kotoran di rumahnya segala macam, terganggu sekali karena dia memiliki banyak sekali kucing. Ya. Maka itu juga harus diperhatikan. Nah, masalah senyum, tadi ya, bagaimana senyum ternyata tetangganya ini janda. Ya. Memang senyum itu memiliki banyak makna ya. Senyum itu kan memiliki banyak makna. Makanya ada satu ungkapan ya, hati-hati mengejar janda nanti menjandakan istri. Ya. Nah, ya senyum itu kan macam-macam maknanya. Ada senyum sinis ya. Ada senyum yang senyum tanda-tanda nih. Ya. Nah, memang kita harus juga memang menempatkan senyum pada tempatnya. Apakah boleh misalnya kita sebagai laki-laki senyum kepada tetangga kita yang perempuan? Ya kalau memang senyumnya hanya sekedarnya saja nggak masalah. Ya. Tapi kalau memang mungkin menyebabkan fitnah, mungkin senyumnya jangan terlalu sering. Ya bahkan Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar membolehkan seorang wanita tidak menjawab salam dari seorang laki-laki. Kalau salamnya itu bisa menyebabkan fitnah. Wah dia salam lulu nih, ada modusnya nih kayaknya. Ya, salamnya ini ada maunya, ya kan? Salamnya kok mesra banget gitu sama saya. Nah, maka boleh tidak dijawab. Supaya apa? Supaya tidak terjadi fitnah. Jadi gitu ya. Kalau memang senyum sama tetangga janda jadi ribut sama istri ya mungkin harus dikurangi. Ya senyumnya yang sekedarnya saja, ya sekedarnya saja. Ya senyum segala sesuatu memang juga harus pada tempatnya dan jangan berlebihan juga. Senyum juga jangan berlebihan. Itu juga tidak baik juga kalau terlalu berlebihan. Apalagi senyum-senyum sendiri Pak ya, itu juga tidak baik juga kalau senyum-senyum dalam keadaan sendiri. Ya, intinya khairul umuri awsatuha. Sebaik-baiknya urusan itu adalah yang pertengahan aja. Apa ya, silakan Pak. Silaturahim ya. Iya. Jadi orangnya kita saya lah. Akhirnya kan berpikir kita mau nggak kamu kan? Tapi kan kamu juga aku yang masih mau nggak perlu, nggak mau oleh, nggak mau apa.
Ya. Ini orang berada ya. Iya, iya. Iya, iya, iya. Yang susah gitu ya. Ini enggak ya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Ya, ya memang di antara adab kalau kita bertamu, ya ibaratnya apa, jangan tangan kosong lah. Ya kalau kata orang apa, jangan tangan kosong. Ada lah yang dibawa, walaupun sedikit, ya apa kue atau apa. Jadi jangan tangan kosong. Ya, ya memang adabnya seperti itu. Tapi sekali lagi memang kita nggak bisa menuntut orang. Kita nggak bisa menuntut orang untuk berbuat baik kepada kita. Berbuat baik dong, jangan. Sama kita nggak bisa menuntut orang untuk senyum kepada kita, nggak bisa. Senyum dong sama saya, kan aneh jadinya Pak ya. Kamu kok nggak pernah senyum sama saya, kan aneh. Kamu kok nggak pernah berbuat baik sama saya, kan aneh. Ya udah, kita aja yang menuntut diri kita. Kita yang menuntut diri kita untuk tersenyum kepada orang lain. Kita yang memaksa diri kita untuk menanyakan kabar kepada orang lain. Kalau kita menuntut orang lain susah, kita. Tapi insya Allah kebaikan itu akan menular. Kalau kita tersenyum, pasti orang lain akan tersenyum. Kita menanyakan kabar, dia juga nanti suatu saat akan menanyakan kabarnya kepada kita. Kita memuliakan tamu, insya Allah nanti juga Allah akan yang memuliakan kita. Ingat, ini bukan perintah dia. Perintah Allah, perintah Rasulullah untuk memuliakan tamu. Dan tidak ada kebaikan yang tidak dibalas oleh Allah. Ya, dia nggak balas, nanti Allah yang balas. Ya, dengan cara apapun Allah akan balas ketika kita berbuat baik kepada seseorang. Tadi, in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu melakukan kebaikan, balik ke kamu. Nggak harus dari orang itu, bisa jadi dari orang lain. Wa in asatum falaha. Kalau kamu melakukan keburukan, kembali kepada diri kamu sendiri. Ya. Jadi nggak ada. Jadi tidak ada istilah percuma dalam berbuat baik, tidak ada. Semuanya akan kembali kepada pelaku. Berbuat buruk juga begitu kata Allah. Dan perbuatan buruk itu tidak akan kembali. Makar yang buruk itu tidak akan kembali kecuali pada pelakunya. Hanya soal waktu saja. Ya, Allah nggak pernah tidur, Allah nggak pernah lupa membalas kebaikan-kebaikan kita. Inilah udhi'u amala amilin minkum, kata Allah. Aku tidak pernah menyia-nyiakan amalan kamu. Dari laki-laki, dari perempuan, aku tidak sia-siakan, akan dibalas. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebaikan, dia akan melihatnya. Siapa yang melakukan keburukan, dia akan melihat. Dzarrah itu ditafsirkan oleh Buya Hamka, dzarrah itu seperti apa? Seperti kepala nyamuk. Kepala nyamuk kecil banget kan ya? Kalau ada perbuatan sebesar besarnya itu seperti kepala nyamuk, Allah akan balas itu. Jadi kepala nyamuk kan nggak bakalan kelihatan ya. Jadi begitu ya. Jadi jangan menuntut orang lain, kita yang menuntut diri kita untuk berbuat baik kepada orang lain, maka nanti orang pasti akan berbuat baik kepada kita. Ya, gitu Pak ya. Ya. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak memperjuangkan seseorang apabila tetangganya tidak aman dari gangguan. Bagaimana caranya supaya kita bisa berjuangnya terus tetangga itu aman? Yang namanya terlalu salah semua, terlalu orang salah, terlalu baik salah,
Iya, baik, baik. Amin, amin, amin. Masya Allah. Ya, ya mau tadi ya. Emang segala sesuatu yang berlebihan juga tidak baik ya. Kita terlalu ramah sama tetangga juga ya nggak pas juga. Nanti kan khawatir kok terlalu banget ya. Bahkan tetangga bisa jadi merasa terganggu ya. Kalau ke rumah tetangga sampai 1 jam gitu kan. Ya atau bertanya terlalu detail sama tetangga, kan tetangga juga merasa nggak nyaman. Ya. Ya tadi pertengahan saja ya. Assalamualaikum, apa kabar? Dia dia meninggal, kita datang. Pertengahan saja ya, pertengahan. Ya. Intinya semuanya secara proporsional. Ya. Ya. Kalau kita ngobrol terlalu lama juga tetangga nggak nyaman juga. Kalau kita terlalu sering ke rumahnya juga kita nggak nyaman. Akhirnya nanti jadi gosip. Jadi bertetangga itu juga terlalu akrab juga memang nggak bagus. Ya. Tapi ya tadi cukup sekedarnya. Ya, yang penting kita nggak mengganggu dia ada keperluan kita bantu, ya kan? Kita punya sesuatu kita kasih, udah cukup. Pak, ini ada ini, udah selesai. Nggak usah terlalu lama. Ya ada momen-momen mungkin kita berkumpul lama, ada hanya dalam sebuah pertemuan, ya. Saya kira begitu ya. Ya semuanya cita-cita kita bertetangga di dunia, berkumpul di surga. Yang mudah-mudahan kita bisa berkumpul juga dengan tetangga-tetangga kita kan. Ya, karena memang nanti kan di surga itu juga kita saling mengunjungi ya. Saling mengunjungi antara keluarga, antar tetangga. Tadi ya supaya kita masuk. Bagaimana supaya kita masuk surga tadi juga? Berbuat baik kepada tetangga. Ya. Dan juga dalam satu hadis dikatakan mintalah surga. Kata Nabi, siapa yang minta surga 3 kali, maka surga akan berkata, ya Allah, masukkan dia ke surga. Minta surga 3 kali, Pak. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Dan siapa yang berlindung kepada Allah dari neraka sebanyak 3 kali, maka neraka juga akan berkata, ya Allah, jangan masukkan dia ke neraka. Ya. Ya, mau lebih bagus. Mau lebih bagus. Tapi paling tidak 3 kali, ya, paling tidak 3 kali. Minta surga itu sehari 3 kali. Ya, mau lebih nggak masalah, tidak ada larangan, ya. Jadi begitu ya, Pak ya. Cukup ya, insya Allah ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.